Kan nama saya Zoki Glesia Ginting dengan NIM 103060102. Di sini saya akan menjelaskan tentang tratus urogenital pada puyuh. Pertama, akvarium. Akvarium yang berkembang hanya sebelah kiri. Biasanya akvarium terdiri dari 5 sampai 6 folikel yang sedang berkembang. Akvarium terbagi menjadi dua, yaitu korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Korteks mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur, biasanya mencapai sekitar 12.000, tapi hanya beberapa buah saja yang mampu masak. Oviduk adalah saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Perkembangan folikel akuarium dirangsang oleh folikel stimulatin hormon dari kelenjar pituitari anterior. Baik, bagian oviduk dari sini sampai sini. Pertama, infundibulum pada bagian ini atau papilon, berbentuk seperti corong dari oviduk yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yolk yang masuk sehingga akan masuk ke dalam oviduk. Setelah ovulasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong akuarium, kemudian diambil oleh infundibulum. Ini infundibulum. Dua magnum tersusun dari glandula tubular yang sangat sensitif dan sekresi putih telur. Albumen yang terjadi di sini. Ketiga, isthmus dari sini ke sini bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Telur berada di sini berkisar 1 jam 15 menit sampai 1 jam 1,5 jam. Keempat, selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan glandula kerabang telur. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau pelamping, kemudian terbentuk kerabang telur. 5, ada vagina, terdapat di sini. Selama reproduksi telur, kutikula ditimbul pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit, tetapi dalam keadaan tertentu dapat tinggal beberapa jam. Keenam, ada kloaka, terdapat di sini. Merupakan bagian paling ujung dari jeduk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 24 sampai 25 jam. Baik, sekarang saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Mulanya terbentuk ovum di dalam ovarium. Ini ovum terbentuk di ovarium. Ovum yang matang akan dilepaskan oleh akuarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada selama 15 sampai 30 menit pada persimpangan infundibulum dan magnum. Jika terdapat spermatozoa, akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian magnum dan putih telur akan disekresikan. Ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke dalam isthmus dan dibungkus oleh membran sel yang membutuhkan waktu selama 1 jam 50 menit. Lalu telur akan masuk ke uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18 sampai 21 jam. Telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke vagina. Di vagina terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka.
Proses pembentukan telur membutuhkan waktu sekitar 24 sampai 25 jam. Sekian penjelasan saya mengenai ini. Saya harap ini dapat menyampaikan apa yang benar dan menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih.